I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fatayala, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, sekaligus dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD yang sudah mengizinkan kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk menunjukkan hasil analisis modul pembelajaran kewarganegaraan kelas 4 sekolah dasar. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laila Fadila Salma dengan NIM 173 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Jadi latar belakang judul. Alasan judul ini dipilih tuh karena modul pembelajaran merupakan salah satu perangkat utama yang menentukan kualitas proses belajar mengajar di kelas. Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, guru dituntut untuk menggunakan modul yang tidak hanya memenuhi komponen secara administratif saja, tetapi juga mampu mendorong pembelajaran yang aktif, bermakna, dan sesuai dengan perkembangan peserta didik sendiri. Kenyataannya, tidak semua modul yang digunakan di sekolah dasar telah memenuhi standar tersebut secara konsisten. Mata pelajaran pendidikan warga negara sendiri dipilih sebagai fokus kajian karena PKN memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter dan nilai-nilai kebangsaan pada peserta didik sejak dini. Jika modul PKN yang digunakan tidak berkualitas, maka tujuan pembentukan karakter siswa pun berisiko tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana modul PKN yang berada di sekolah dasar telah memenuhi standar atau memenuhi tuntutan kurikulum merdeka. Kelas 4 dipilih karena pada jenjang ini tuh siswa mulai memenuhi tahap berpikir yang lebih kompleks dan mulai mampu memahami konsep secara nilai, norma, dan kehidupan bermasyarakat secara lebih mendalam. Jumlah 5 modul yang dipilih agar analisis yang dilakukan bersifat komparatif, sehingga tidak hanya menilai satu modul secara tunggal atau secara satu saja, tetapi juga dapat menentukan atau menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan antar modul dari sekolah yang berbeda. Demikian, hasil analisis menjadi lebih kaya atau lebih objektif dan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih komparatif atau komprehensif bagi peningkatan kualitas pembelajaran PKN di sekolah dasar. Baiklah, langsung saja ke pembahasan atau pemateri pertama. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Asofian Nirisapi dengan NIM 20240406405177. Di sini saya sebagai pemateri ke-1. Bab 1, pendahuluan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan mata pelajaran yang berperan strategis dalam membentuk karakter, kesadaran berbangsa, dan berkompetensi berkewarganegaraan peserta didik sejak dini. Pada jenjang SD kelas 4, pembelajaran PKN bertujuan menambahkan nilai kebangsaan, moral, dan sosial kepada siswa. Dalam kurikulum merdeka, modul pembelajaran menjadi perangkat penting yang membantu guru menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik. Namun tidak semua modul yang beredar telah memenuhi standar kurikulum merdeka secara konsisten, baik dari sisi kesesuaian tujuan pembelajaran, kelengkapan materi, strategi pembelajaran, maupun asesmen. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap modul-modul PKN yang digunakan sebagai berbagai sekolah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Melalui kegiatan ini, kelompok melakukan analisis terhadap 5 modul pembelajaran PKN kelas 4 SD berdasarkan kurikulum merdeka dengan mengunjungi langsung 5 sekolah dasar di wilayah Lampung Tengah, yaitu SDN 1 Kalirejo, SDN 3 Kalirejo, SDN 1 Sridadi, SDN 1 Balairejo, dan SDN 1 Sendang Agung. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan, pengurusan surat izin, observasi lapangan, pengumpulan data modul, hingga menyusun proposal dan hasil analisis dan video presentasi.
Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa PGSD untuk mengembangkan kemampuan analisis dan kritis dalam menelaah perangkat pembelajaran, sekaligus berkontribusi nyata dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Kemudian B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah dalam kegiatan analisis modul PKN kelas 4 SD berdasarkan kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, apakah tujuan pembelajaran dalam modul PKN kelas 4 sudah dirumuskan secara jelas, spesifik, dan selaras dengan capaian pembelajaran kurikulum Merdeka? Yang nomor 2, apakah materi yang disajikan relevan, sistematis, dan kontekstual sesuai kebutuhan peserta didik? Yang nomor 3, apakah strategi dan metode pembelajaran yang digunakan mendorong keterlibatan aktif siswa? Yang nomor 4, apakah alur kegiatan pembelajaran, pendahuluan, inti, penutup tersusun secara jelas, runtut, dan mendukung pencapaian tujuan? Nomor 5, apakah instrumen asesmen dalam modul sudah mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara komprehensif? Yang nomor 6, apakah modul memberikan manfaat nyata, menyajikan materi yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, serta konsisten dalam penugasan bahasa dan format? Hasil analisis diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing modul dari 5 sekolah tersebut, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif demi peningkatan berkualitas pembelajaran PKN di sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Julpatus Soraya dengan NIM 175. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 2 kajian metode. Yang pertama yaitu jenis kegiatan. Jadi kegiatan ini merupakan studi analisis dokumen dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis kegiatan ini dipilih karena objek kajiannya adalah modul pembelajaran PKN kelas 4 SD yang merupakan dokumen tertulis berdasarkan kurikulum Merdeka. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap isi dan komponen setiap modul. Kemudian dilanjutkan dengan analisis komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara kelima modul dari sekolah yang berbeda. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan kunjungan lapangan langsung ke 5 sekolah dasar untuk memperoleh modul pembelajaran. Kunjungan bersifat non-partisipan, artinya kelompok hanya mengamati dan mengumpulkan dokumen tanpa ikut serta dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Selama kunjungan, kelompok juga melakukan wawancara sederhana kepada pihak sekolah dan guru untuk meminta izin untuk pengambilan data serta memperoleh informasi mengenai penggunaan modul di sekolah tersebut. Baik, selanjutnya yang B yaitu objek analisis. Objek analisis dalam kegiatan ini adalah modul pembelajaran PKN kelas 4 SD yang disusun dan digunakan oleh guru sebagai perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum Merdeka. Jadi 5 modul menjadi objek analisis berasal dari sekolah-sekolah tersebut. Yang pertama ada SDN 1 Kalirejo, yang kedua SDN 3 Kalirejo, dan yang ketiga SDN 1 Sridadi, dan yang keempat SDN 1 Balirejo, dan yang kelima SDN 1 Sendang Agung. Jadi sekolah-sekolah tersebut dipilih berdasarkan kesediaan pihak sekolah dan relevansi. Dengan tujuan analisis, modul diperoleh langsung dari guru kelas 4 SD masing-masing sekolah melalui kunjungan lapangan. Jadi setiap modul dianalisis menggunakan instrumen yang telah disusun berdasarkan komponen standar modul kurikulum Merdeka, meliputi aspek tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, kegiatan dan alur pembelajaran, asesmen dan evaluasi, keterpaduan dan konsistensi modul,
serta berkelanjutan dan kontekstualitas modul. Yang C ada teknik pengumpulan data. Dalam kegiatan ini, kelompok kami mengambil 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada wawancara, dan yang kedua ada dokumentasi, dan yang ketiga ada observasi. Dan kepada guru-guru kelas 4 PKN di SD tersebut yang kita kunjungi. Tujuannya adalah agar kita bisa memperoleh atau meminjam atau meminta izin untuk melihat modulnya yang ada di sekolah tersebut, dan meminjam modul khusus untuk kelas 4 SD ataupun di mata pelajaran PKN, serta menggali informasi dasar mengenai latar belakang penggunaan modul tersebut yang ada di sekolah. Observasi dilakukan dengan datang langsung ke masing-masing SD ataupun sekolahnya yang menjadi lokasi pengambilan data. Observasi bersifat non-partisipan, yaitu kelompok yang hanya mengamati kondisi sekolah secara umum dan memastikan ketersediaan modul pembelajaran PKN kelas 4 SD tanpa ikut serta dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Hasil dokumentasi ini menjadi data premier yang akan dianalisis secara mendalam, meliputi bagian sampul, daftar isi, tujuan penelitian atau tujuan pembelajaran, materi, kegiatan siswa, serta instrumen asesmen yang terdapat di dalam modulnya. Analisis ini adalah konten analisis dengan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan dan mengevaluasi setiap aspek-aspek modul berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Langkah-langkah analisisnya yang dilakukan adalah: yang pertama ada reduksi data, memilih dan memfokuskan data sesuai dengan aspek-aspek analisis yang telah ditetapkan dalam fokus masalah. Yang kedua ada penyajian data, menyajikan hasil analisis masing-masing modul dalam bentuk tabel dan narasi deskriptif per aspek analisis. Yang ketiga adalah data komparatif. Data komparatif ini membandingkan hasil analisis dari kelima modul tersebut untuk menentukan atau menemukan persamaan atau perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing modul. Yang keempat ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan analisis komparatif. Hasil analisis dicatat dalam lembar observasi atau tabel pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya. Dan dengan teknik ini yang komprehensif mengenai kualitas kelima modul PKN di kelas 4 SD tersebut berdasarkan kurikulum Merdeka. Baik, selanjutnya di bab 3 itu rencana kegiatan. Nah, pada tahap yang pertama itu tahapan pelaksanaan kegiatan. Pada kegiatan analis modul pembelajaran PKN kelas 4 SD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis agar kegiatan berjalan dengan lancar. Tahapan dimulai dari perencanaan awal kelompok, persiapan administrasi, pelaksanaan observasi, langsung ke sekolah dasar, hingga penyusunan proposal hasil analisis modul pembelajaran. Kemudian ada tahap-tahapnya. Untuk tahap yang pertama adalah perencanaan kegiatan awal yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2026. Di sini seluruh anggota kelompok melaksanakan rapat untuk membahas pembagian tugas, penyusunan jadwal kegiatan, pembahasan iuran kelompok, serta penyusunan rencana observasi. Pada tahap ini, kelompok ini juga menentukan instrumen analisis yang akan digunakan untuk menilai modul pembelajaran PKN kelas 4. Baik, pada tahap kedua yaitu perencanaan keberangkatan observasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2026. Kemudian kelompok melakukan koordinasi teknis terkait pelaksanaan observasi seperti penentuan rute perjalanan, terus pembagian sekolah yang akan dikunjungi, persiapan alat dokumentasi, serta pengecekan kelengkapan administrasi kegiatan. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu
pengurusan surat dan observasi ke sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2026. Surat izin disiapkan dan diserahkan kepada 5 SD yang menjadi lokasi pengambilan data, yaitu yang pertama SD Negeri 1 Kalirejo, kemudian SD 3 Kalirejo, lalu SD Negeri 1 Sridadi, kemudian SD Negeri 1 Balerejo, dan yang terakhir itu SD Negeri 1 Sindang Agung, agar pelaksanaan observasi memperoleh izin resmi dari pihak. Kemudian tahap keempat itu pelaksanaan observasi dan pengumpulan data yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2026. Kegiatan observasi dilakukan dalam 1 hari dan mengunjungi ke-5 sekolah secara langsung. Pada tahap ini, kelompok melakukan wawancara sederhana dengan guru kelas 4, meminta modul pembelajaran PKN kelas 4 yang digunakan, serta mendokumentasikan modul melalui foto sebagai bahan analisis. Baik, selanjutnya itu tahap kelima. Tahap kelima itu penyusunan rancangan proposal kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2026. Kelompok mulai menyusun hasil awal analisis berdasarkan data dan modul yang telah diperoleh dari sekolah. Kemudian tahap keenam adalah pembuatan video presentasi rancangan proposal pada tanggal 15 Mei 2026. Video presentasi dibuat sebagai bentuk penyampaian hasil rencana kegiatan dan gambaran proses analisis modul yang telah dilakukan oleh kelompok. Kemudian pada tahap ketujuh itu adalah penyusunan proposal. Nah, tahap ketujuh itu adalah penyusunan proposal spesifik hasil analisis modul pembelajaran yang dilaksanakan setelah seluruh data selesai dianalisis. Proposal akhir memuat hasil analisis masing-masing modul. Yang itu kemudian ada perbandingan antar modul, kelebihan dan kekurangan modul, serta rekomendasi perbaikan modul. Baik, di sini juga ada tabel yang menampilkan tahapan pelaksanaan kegiatan secara ringkas. Di sini dapat dilihat. Baik, selanjutnya di sini ada bentuk kegiatan. Untuk bentuk kegiatan yang dilakukan dalam proposal ini meliputi observasi, wawancara sederhana, dokumentasi, diskusi kelompok, dan analisis modul pembelajaran PKN kelas 4 SD berdasarkan kurikulum Merdeka. Kemudian, kegiatan observasi dilakukan dengan mengunjungi secara langsung ke 5 sekolah dasar pada tanggal 24 April 2026. Observasi bertujuan untuk memperoleh data nyata mengenai modul pembelajaran PKN kelas 4 yang digunakan di masing-masing sekolah. Kemudian, pada kegiatan wawancara sederhana dilakukan kepada guru kelas 4 atau pihak sekolah terkait penggunaan modul pembelajaran PKN. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai penyusunan modul, penggunaan modul dalam pembelajaran, serta kesesuaian dengan kurikulum Merdeka. Baik, selanjutnya kegiatan dokumentasi. Kegiatan dokumentasi dilakukan dengan memfoto seluruh bagian penting modul pembelajaran, seperti identitas modul, tujuan pembelajaran, materi, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Dokumentasi digunakan sebagai data utama dalam proses analisis modul. Kemudian, setelah data terkumpul, kelompok melakukan diskusi bersama untuk menganalisis setiap modul berdasarkan aspek tujuan pembelajaran, materi, strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan keterpaduan modul. Hasil analisis kemudian dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing modul PKN kelas 4 yang digunakan di kelima sekolah dasar tersebut. Saya Rahmatul Jana dengan NIM 170. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bab 4 rencana anggaran. Yang pertama ada rencana pengeluaran, yaitu hubungan antara tindakan yang disebut sebagai bentuk persiapan pendanaan untuk mendukung kelancaran kegiatan analisis 5 modul pembelajaran PKN pada kelas 4 SD berdasarkan kurikulum Merdeka. Nah, anggaran ini itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama kegiatan persiapan, observasi lapangan, dokumentasi, serta penyusunan proposal hasil analisis.
Nah, pengeluaran terbesar dialokasikan untuk biaya transportasi anggota kelompok menuju ke 5 sekolah dasar tersebut yang menjadi lokasi observasi. Kegiatan observasi ini dilaksanakan dalam satu hari pada tanggal 24 April 2026, sehingga biaya transportasi diperlukan untuk menunjang mobilitas seluruh anggota kelompok selama kegiatan berlangsung. Selain transportasi, kelompok kami juga menyiapkan biaya konsumsi berupa makanan dan minuman bagi seluruh anggota kelompok selama pelaksanaan observasi. Ada juga biaya administrasi dipersiapkan untuk keperluan pembuatan surat izin dan perlengkapan administrasi lainnya. Ada juga biaya dokumentasi dan percetakan digunakan untuk mencetak seperti proposal lapangan hasil analisis serta kebutuhan dokumentasi kegiatan. Adapun rincian rencana pengeluaran kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada biaya transportasi atau bensin. Untuk setiap anak itu 20.000, jadi anggota kita itu ada 7, jadi 20.000 dikali 7 sama dengan 140 untuk biaya transportasi. Yang kedua, konsumsi makanan. Konsumsi makanan itu setiap per orang itu 10.000. Anggota kami ada 7, jadi 10.000 dikali 7 sama dengan 70.000. Selanjutnya untuk konsumsi minum. Konsumsi minum itu kita beli es teh ya yang 3.000-an. Jadi 3.000 dikali 7 sama dengan 21.000. Selanjutnya untuk administrasi pembuatan surat izin dan observasi kita memerlukan biaya 5.000. Nah, selanjutnya untuk dokumentasi, print proposal, dan keperluan lainnya kita memerlukan 50.000. Jadi total pengeluaran kita yaitu sekitar 286.000. Berdasarkan rincian tersebut, total pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan analisis modul pembelajaran ini sebesar 286.000. Nah, seluruh pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan disusun secara sederhana agar dana kelompok dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada rencana pemasukan, yaitu sumber dana kegiatan berasal dari iuran internal seluruh anggota kelompok. Sistem ini menggunakan sistem iuran, dilakukan setiap hari Senin mulai dari tanggal 2 Maret 2026 sebagai bentuk kerjasama dan tanggung jawab bersama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Nah, setiap anggota wajib membayar iuran sebesar 5.000 per minggu dengan jumlah anggota sebanyak 7 orang. Total pemasukan setiap minggu adalah sebesar 35.000. Iuran ini berlangsung selama 10 minggu. Namun pada tanggal 23 Maret itu tidak dilaksanakan iuran karena bertepatan pada masa libur kegiatan. Nah, dari 10 minggu iuran kita itu, total pemasukan dana kelompok yang diperoleh dari iuran anggota selama kegiatan berlangsung adalah sebesar 350.000. Saya Salwa Nur Rahma dengan NIM 172. Berdasarkan perhitungan antara total pemasukan dan total pengeluaran kegiatan, diperoleh sisa dana sebesar 64.000. Sisa dana ini dihitung dari total pemasukan sebesar 350.000 dikurangi dengan total pengeluaran sebesar 286.000. Dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan tambahan yang mendukung penyelesaian kegiatan, antara lain penyusunan laporan akhir, revisi proposal hasil analisis, serta kebutuhan lain yang relevan. Rencana anggaran kegiatan ini disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan dana selama pelaksanaan kegiatan analisis modul pembelajaran PKN kelas 4 SD. Anggaran disusun secara rinci dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata kegiatan, sehingga seluruh tahap pelaksanaan dapat berjalan secara efektif, terarah, dan juga terkendali. Melalui perencanaan anggaran yang terstruktur, diharapkan kegiatan observasi, dokumentasi, analisis modul, serta penyusunan proposal hasil analisis dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, pengelolaan dana kelompok ini juga bertujuan untuk melatih sikap kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan seluruh anggota dalam melaksanakan kegiatan akademik secara bersama-sama.
Baiklah, selesai sudah presentasi pada kelompok 4 yang sudah kami lakukan. Bila salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.